Tuhan itu mereka-rekakan jahat, tapi aku mereka-rekakan kebaikan. Yusuf itu mengampuni kakak-kakaknya. Pada saat pertama kali Yusuf mengaku kalau dia itu Yusuf, dia itu teriak Yusuf. Seluruh istana itu mendengar semua sampai aku. Lalu Yusuf itu bilang sama kakak-kakaknya, ampuni Yusuf. Diam semua, gak ada yang bereaksi. Itu Yusuf memeluk mereka satu persatu, menangis-nangisan. Pada saat Yusuf memeluk itu ada kuasa pengampunan yang dialirkan. Perhatikan, kalau orang kepahitan, lihat pasal waktu, ya kan? Ya kan? Tapi kalau orang yang bersahabat, pasti kayak orang yang ketemu terus. Karena apa? Pada saat orang itu kepahitan, tubuh ini juga ikut menolak, nggak mau deketan, nggak mau lihat wajahnya cepet dan sebagainya. Tapi kalau orang yang bersahabat, rasanya pengen telepon, pengen berusaha, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen sharing, sama. Jadi kuasa pengampunan dialurkan melalui bahasa sembah. Saya pernah lihat satu acara true story di TV, yaitu bukan sinetron. Sang anak ini bikin luka hati orang tua karena dia seorang anak perempuan nakal. Waktu dipertemukan oleh pihak televisi, kok anak tim bukan sinetron ini, sang papa mama nggak mau mengampuni karena gara-gara sang kakak ini sang adik sampai bunuh diri karena punya kakak seperti itu. Jadi karena orang tua ini marah gara-gara sang kakak ini, adiknya juga sampai ikut jadi korban. Si anak ini diusir keluar dari rumah. Sang kakak ini kembali dipertemukan sama pihak ini, sama papa mamanya nggak mau mengakui dia jadi anak. Tuhan, kamu lagi ditolak sudah, nggak mau, tubuhnya pun nggak mau pendekatan. Tapi ketika si anak ini bilang sama mamanya, Ma, aku tuh sakit AIDS, papanya tuh nggak tega. Sang anak ini langsung diterima lagi jadi anaknya dalam kondisi sudah sakit AIDS. Jadi saudara, itu ada hubungannya antara bahasa tubuh dengan sikap hati. Kesaksian tadi sudah saya sampaikan. Mama saya sesaat sebelum meninggal, sebelum saya pergi ke Jogja, saya malam terakhir menjelang ke Jogja tidur sama dia. Kepala saya itu dielus-elus gitu, dielus-elus itu pada saat dia meninggal, saya ingat banget elusannya. Itu kenang-kenangan terakhir saya dengan mama saya. Jadi itu sangat terekam di pikiran kuasa kita. Mari alirkan kuasa melalui sentuhan. Karena orang timur itu asing dengan sentuhan. Anda lihat kalau film barat, dikit-dikit peluk, dikit-dikit peluk, ya kan? Tapi kalau orang Indonesia, apalagi orang Chinese, maaf ya, sama anak itu paling banter. Misalnya lama ya, sama papa, paling banter. Salaman ya ampun, kayak sama bisnis aja. Salah, sama papa mama salaman. Cium dong, peluk dong. Kalau mereka nggak biasa, kita budayakan, kita yang memulai. Memang mereka pertama agak ngikut, nggak apa-apa. Kita juga budayakan dengan anak-anak kita kuasa bahasa sentuhan. Ya, rasakan perbedaan dan perubahan. Coba anak sekolah minggu yang dari nawalan pakai terapi sentuhan, langsung berubah dia. Saya punya buku yang dihadiahi oleh Susan Kalimantan teman saya di Magelang. Buku itu menceritakan seorang guru dan muridnya. Murid ini saking nakalnya, nggak ada guru yang mau terima dia di kelasnya. Begitu ada anak ini, pasti seluruh kelas heboh semua. Nah, sang guru yang tidak mau menyerah ini, saya melihat anak ini datang dibelai di sini. Katanya guru-guru di sini kamu anak yang paling nakal, tapi bu guru nggak percaya itu. Terus ngomong, bu guru percaya kalau kamu tenang. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 minggu, anak ini berubah 180 derajat jadi anak baik. Wah, semua guru-guru yang heran. Loh, bu, ibu itu apa yang dilakukan anak ini? Bilang ke sembuh, masa berubah kelas itu nggak heboh aja, dia langsung heboh loh. Oh, rahasia katanya guru ini. Saya sudah tahu rahasia, saya baca bukunya. Rahasianya adalah karena dia menyentuh anak ini dan berkata, kata orang lain kamu nakal, tapi ibu tidak percaya kalau kamu nakal, kamu itu anak yang baik. Jadi kalau semua orang yang
berubah jadi orang berhasil, jadi penulis buku yang anak laki-laki. Anak-anak akan mengalami perubahan ketika mereka menyadari bahwa mereka dicintai. Yang kasihan adalah anak-anak yang tidak nakal dan anak-anak yang pandai. Karena apa? Tidak dapat perhatian. Yang diperhatikan adalah anak-anak yang nakal dan anak-anak yang pandai. Iya, benar. Nah, sebagai guru, Anda harus memperhatikan baik anak yang nakal maupun anak yang pandai dan anak yang baik. Karena kita sering kali memegang anak yang nakal supaya dia nggak lari, kita pegang, kalau nggak mau kita sentuh, walaupun sentuhannya salah. Tapi anak yang baik nggak mau kita sentuh, karena dia juga baik-baik saja kok, ya sudah. Salah. Anak yang nakal, mereka harus sentuh, mereka sentuh. Begitu mereka datang, jangan cuma salaman sama suami. Jangan cuma salaman, dimulai, dipeluk, disayang. Halo sayang, aduh ibu kangen, kamu datang ke sekolah minggu lagi, senang ya? Kamu duduk di mana? Ramah, jangan terus dalam hati, waduh, kamu terus. Mulailah walau merasa asing. Nih anak yang masih asing dengan papanya sih, kalau cuma cari gini dong. Ciptakan keluarga yang penuh kehangatan. Canda dan tawa itu membuat anak-anak itu cerdas. Anak yang sering bergurau, ketawa, bercanda itu jadi anak yang cerdas. ASI itu memberi kecerdasan kepada anak. Dorong jemaat Anda untuk memberikan ASI kepada anaknya. Ayah pun harus menyentuh, jangan kamu kasih ibu. Salah, ayah juga harus sentuh. Kegembiraan bersama ayah membuat seorang anak itu punya rasa percaya diri, merasa dicintai, sayangi, bertumbuh dalam gambar diri yang sehat. Bermain bersama ayah. Ada sebuah artikel dalam sebuah majalah keluarga yang mengatakan seorang anak yang sering bermain dengan ayahnya akan menjadi anak yang lebih cerdas. Kenapa? Karena otak kanan dan otak kiri wanita dan pria beda. Pria itu lebih kuat otak kirinya, sementara wanita lebih kuat otak kanannya, volumenya pun berbeda. Nah, pria itu sering mengajak anaknya bermain yang menggunakan logika, misalnya main catur. Dan pria itu sering mengajak anaknya bermain di luar rumah, misalnya main bola, olahraga, mancing, kecerdasan alam kan, mancing kemah bersama. Kalau ibu gak saya sibuk masak ini, paling-paling anak dikasih bekel toh, ya kan? Bekel sendiri mama masak. Tapi kalau bermain dengan ayah, main kuda-kudaan, main di punggung ayah, anak akan cerdas. Jadi kalau seorang ayah sering memberikan waktu buat anaknya akan lebih cerdas daripada anak yang gak pernah ketemu dengan ayahnya. Saya kok bisa diberi Tuhan kecerdasan? Saya pada jarang ketemu ayah saya karena saya sudah dipulihkan hubungan saya dengan Bapak Surgawi. Jadi saya dapat kepuasan dari Bapak Surgawi. Menyentuh sejak dalam masa kandungan sudah disentuh. Jangan nanti tunggu dia udah gede telat. Hati-hati dengan sentuhan lawan jenis. Oh ini bahaya sebenarnya. Hamba Tuhan, laki, jemaat yang konsultasi perempuan di kamar gak ada orang, di kamar gereja, wah berbahaya. Sentuhan-sentuhan yang lawan jenis gak boleh. Ini cuma khusus untuk guru dan muridnya. Guru dan muridnya pun ada batasannya. Lihat-lihat usianya. Kalau masih TK, laki perempuan boleh kita peluk semua. Tapi kalau sudah agak gede, guru laki sama guru anak laki, guru perempuan sama murid laki, jangan peluk gini ya, saudara kan punya muridnya. Ya, jadi paling ya boleh aja punggungnya, kepalanya. Kalau anak sudah segede anak saya, kepalanya digigit sudah nggak mau dia. Karena dia anggap anak kecil kok. Paling ditepuk. Jadi ada usia sentuhannya seperti apa dulu ya. Hati ya. Jadi jangan guru laki untuk perempuan, bahaya ya kan. Suami istri boleh ya. Kalau misalnya saya sama suami gitu. Oke, cukup. Nah, ada seorang teman Facebook saya kemarin sudah saya ceritakan ya bahwa dia mau mendoakan muridnya yang ikut aktivasi Cara Dunia. Tidak berani karena orang-orang tertutup. Akhirnya saya sharing lewat Facebook, kamu gunakan kuasa bahasa sentuhan. Sentuh muridmu, doakan dalam hati supaya dia dilepaskan. Doakan. Wah Bu, puji Tuhan, saya sudah mengikuti saran ibu. Murid saya sekarang kembali ceria, hatinya dia murung, menarik diri dari pergaulan dan sebagainya. Itu manifestasinya bisa macam-macam loh saudara. Ada yang langsung nilai 9, ada yang nilai orang drastis, ada yang kacamataan, ada yang apa-apa emosinya langsung yang menendang, yang usir papanya, yang apa, ada yang gaya
libidonya meningkat. Kelas 4 SD sudah libido. Ada yang apa namanya, tertutup, pendiam, mojo, murung. Nah, guru ini saya beritahu, kasih kuasa bahasa sekuat, kasih kuasa bahasa sekuat, berhasil. Sang anak ini kembali normal seperti dulu.